Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdania Rambo Arab dengan NPM 23-103-130. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan materi kelompok 9 tentang penilaian berdasarkan PAN dan PAP. Saya akan menjelaskan pengertian dari PAN dan PAP. Jadi yang pertama, penilaian acuan norma atau PAN. Itu merupakan sistem penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Artinya, nilai yang diperoleh seorang siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain yang berada dalam kelompok kelas yang sama. Selanjutnya yang kedua, pengertian dari PAN atau penilaian acuan patokan. Itu dapat diartikan sebagai sistem penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa dengan patokan atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya, bukan dengan prestasi siswa lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa tujuan utama dari PAN dan PAP. Tujuan utama dari PAN adalah untuk mengetahui posisi atau status relatif seorang siswa dibandingkan dengan teman-temannya dalam kelompok tersebut. Ini berguna untuk menentukan peringkat atau ranking siswa, mengukur sejumlah besar perilaku umum dengan jumlah butir tes yang relatif sedikit, membuat keputusan seleksi, misalnya untuk masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Terus ada tujuan dari PAP. Nah, di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, mengukur tingkat penguasaan materi atau kompetensi. Yang kedua, menentukan kelulusan berdasarkan kriteria mutlak. Yang ketiga, diagonisasi kemampuan. Keempat, umpan balik ketercapaian tujuan pembelajaran secara jelas. Ada juga karakteristik dari PAN dan PAP. Nah, di sini yang pertama, kriteria atau standar dari PAN yang bersifat relatif. Nah, standar yang pertama, standar kelompok. Tingkat keberhasilan seorang siswa sangat tergantung pada penampilan kelompoknya. Jika kelompok memiliki kemampuan tinggi, maka siswa harus mendapatkan skor yang sangat tinggi untuk dianggap hebat. Sebaliknya, jika kelompok memiliki kemampuan rendah, skor rata-rata pun bisa dianggap baik. Yang kedua, perubahan kriteria. Kriteria keberhasilan dapat berubah-ubah setiap kali tes diberikan karena didasarkan pada rata-rata dan simpangan baku dari skor mentah kelompok pada saat itu. Selanjutnya, penilaian acuan patokan. Nah, di sini ada kriteria mutlak yang menstandarkan yang ditentukan di awal sebelum pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, tidak kompetitif atau semua siswa bisa mendapatkan nilai tinggi jika memenuhi standar. Yang ketiga, fokus pada kompetensi. Ini dapat mengukur bahwa penguasaan materi terhadap tujuan pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan apa saja kelebihan dan kekurangan dari PAP dan PAN. Kelebihan dari PAN itu dapat efisien untuk menempatkan atau menyeleksi siswa, dapat digunakan untuk menetapkan nilai secara maksimal. Sedangkan kelebihan dari PAP itu yang pertama, objektif dan adil. Yang kedua, memotivasi siswa mencapai target. Yang ketiga, jelas untuk remedial atau pengayaan. Yang keempat, sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi. Ada juga kekurangan PAP dan PAN itu. PAN sendiri itu nilai tidak mencerminkan tingkat penguasaan materi yang sebenarnya, hanya menggambarkan posisi siswa di dalam kelompok. Sedangkan PAP itu yang pertama, sulit menentukan standar yang tepat. Yang kedua, kurang mempertimbangkan perbedaan individual. Dan yang ketiga, bisa menurunkan motivasi siswa di bawah standar. Jadi baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi tentang penilaian berdasarkan PAN dan PAP. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.